Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila rohman ammara amin summa ila rohi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa summa ila Syekh Muhammad Syafi'i Hazami laruki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah Muhammad Salah Syekhuna wa matikal faqirah zawjati wa Nadia Islam anna allaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sadisatu wal ishruna. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Makalah ke-26 telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang saatnya terhadap umatku suatu zaman mereka mencintai 5 hal dan melupakan 5 perkara. Pertama, mereka mencintai dunia, lupa kepada alam akhirat. Kedua, menyukai kehidupan dan melupakan kematian. Ketiga, menyukai istana mewah, rumah mewah, dan melupakan lubang kubur.
Keempat, mencintai harta dan melupakan penghitungannya. Kelima, menyukai makhluk, mencintai makhluk, melupakan penciptanya. Dalam makalah ke-26 ini namanya hadis mukjizat, satu analisa Rasul yang Nabi sabdakan hampir 15 abad. Ketika Nabi sabdakan belum terjadi apa-apa. Tapi mari kita telaah apakah masa kini yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan datang saatnya terhadap umatku. Jelas kita umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terakhir. Analisa itu Nabi sabdakan umatku nanti akhir zaman mencintai 5 hal dan melupakan juga 5 perkara. Yang pertama, umatku nanti, kita tidak bicara umat lain, mencintai dunia, lupa kepada akhirat. Dunia itu padahal dana yadnu dunia, sesuatu yang rendah. Tapi itu menjadi kecintaan bahkan target dari sebagian umatku, kata baginda Rasul. Akan mencintai dunia. Kalau mencintai dunia berarti dunia dijadikan target, dunia dijadikan tujuan. Padahal bagi orang yang beriman, dunia itu bukan tujuan, tapi tempat persemaian alam akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia memang begitu menggoda. Dunia ini glamor. Dunia ini penuh dengan kenikmatan, ada daya tarik, ada daya pikat. Sehingga orang saking cintanya kepada dunia, dia akan berpedoman hidupnya kepada H3T, halal haram hantem terus. Saking cintanya kepada dunia, kalau perlu jilat atas, sikut kanan kiri, injak bawah, bikin peraturan yang melanggengkan kekuasaannya. Itu karena cintanya kepada dunia. Padahal bila kita cermati secara jujur, secara objektif, tidak ada yang langgeng dalam kehidupan ini. Di diri kita saja ini, yang semula tenaganya kuat, yang semula sejauh mata memandang yang tampak keindahan, tapi begitu masuki pala 5, begitu memasuki pala 6, kenikmatan perlahan tapi pasti sudah dicabut satu demi satu. Yang semula dia kuat berjalan kaki kiloan meter, masuk pala 5 lewat jembatan penyeberangan udah ngos-ngosan. Memasuki pala 6 jangan lagi main bola, nonton bola capek gitu kan. Itu sudah banyak keluhan-keluhan. Belum lagi ketika tidur, bangun tidur dengkul pada ngilu, ya. Gigi pada lemas kadang-kadang. Apalagi perempuan usia pala 4, pala 5, tidur pakai balsem melulu gitu kan. Itulah manusia. Itulah daya tahan tubuhnya terbatas gitu kan. Masa kini tidak lagi nungguin pala 5, pala 6, pala 4, uban sudah mulai bertabur, gigi sudah pada gugur, pipi sudah mulai kendur. Kalau sakit hanya makan bubur, berteman sama undur-undur, besok masuk lubang masih main togel aja. Karena rakus, makanan sekarang kan banyak bahan kimia, banyak bahan pengawet, ya. Dari menanak nasi saja nggak kayak dulu, dikekenceng, diaronin dulu, pakai dandang, pakai kukusan, ya. Kadar gulanya sedikit. Kalau sekarang coba 10 menit matang, 15 menit matang,
Jangan lagi nasi biasa, nasi goreng ada instan, bubur instan, ya, mau makan apa aja serba instan, kawin instan juga gitu kan. Itu dunia, ya. Makin maju makin kelihatan sempit, ya. Nah, ini analisa Rasul bahwa akhir zaman umatku tuh cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih kekal, lebih abadi, lebih nikmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini kita jangan pernah terjebak kepada kehidupan yang sesaat. Belum lagi di dunia itu ada orang yang tutur katanya manis, tutur katanya indah. Kalau bicara tentang ketuhanan luar biasa, padahal di musuh Islam paling depan. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Kalau bicara menarik, kalau bicara pakai sumpah, tapi masya Allah, habis perundang-undangan Islam tidak diperkenankan. Habis dia menjadi musuhnya umat Islam. Nah, itu yang Nabi sabdakan, kita akan melihat orang ini yang cinta kepada dunia, lupa kepada alam akhirat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Dia mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Jadi kehidupan ini dijadikan, tadi saya bilang, segala-galanya. Kehidupan ini dijadikan targetnya. Kehidupan ini dianggap tidak ada kematian. Padahal kita hidup bukan buat mati. Kita hidup buat kehidupan yang abadi. Di antara dua kehidupan ada transit yang namanya kematian. Di dalam kitab ini sudah lewat, dikatakan sebuah makalah, ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wahai orang yang glamor, yang bimbang dengan kehidupan dunia, Anda telah dibuat lalai oleh kehidupan yang panjang ini. Awalam yazal fi ghaflatin, Anda ghaflah, Anda lalai, hatta dana minhul ajal, sehingga ajal makin dekat, makin dekat, makin dekat. Al mautu ya'ti baghtatan, terkadang kematian datangnya tiba-tiba. Sonder sakit lagi, enggak pakai sakit lagi. Karena orang mati bukan karena sakit, tapi karena takdir sudah sampai. Berapa banyak sakit yang tahunan belum saatnya, belum meninggal, sementara seger buger naik kendaraan, ternyata juga selama-lamanya tidur dalam kendaraan. Nah, itu yang Allah firmankan, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian, kamu lari dari kematian, tapi kematian akan mencari kamu. Nah, akhir zaman, orang tadi cinta kepada kehidupan, lupa kepada kematian, sehingga apapun dilakoni untuk memperpanjang itu. Allah sudah ingatkan dalam Al-Baqarah 96 itu. Wala tajidannahum ahrason nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ta'malun wa fi qiraatin wallahu basirum bima ya'malun. Demi Allah, sungguh benar-benar kamu akan berjumpa dengan orang yang serakah dengan kehidupannya. Wa minal ladina asyraku, bahkan lebih serakah daripada orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka berkeinginan bisa hidup 1000 tahun lagi. Padahal umur panjang bagi mereka tidak akan menjauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat itu. Nah, itu
akhir zaman nanti entah berentah kapan masa itu, umatku cinta banget dengan kehidupan, lupa kepada kematian. Wa an Aisyata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Siti Aisyah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qala fi kulli yaumin 25 marratan Allahumma barikli fil mauti wa fi ma ba'dal mauti summa mata ala firashihi a'tahu Allahu ajra syahidin." Rawahu Tabrani. Siapa yang berkata setiap hari 25 kali doa ini, Allahumma barikli, ya Allah berkahkanlah aku, fil mauti, di dalam kematianku, wa fima ba'dal mauti, dan setelah kematianku, summa mata, kemudian dia mati di atas ranjang, di atas tempat tidur, a'tahullah ajra syahidin, Allah berikan dia pahala seperti mati syahid. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ini amalan dari Rasul. Jadi kalau kita ingin waktu mati ini mendatangkan husnul khotimah, kemudian setelah mati itu ada nilai keberkahan, maka baca ini 25 kali. Walaupun dia matinya di tempat tidur, seperti pahalanya orang yang mati syahid. Ya, kita baca bersama. Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ulang lagi. Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya. Itu diamalkan tiap hari 25 kali. Saatnya wafat, insyaallah wafat yang membawa berkah, artinya husnul khotimah. Yang ketiga, yuhibbunal kusura wa yansawnal kubura. Umatku nanti akhir zaman mencintai istana, mencintai rumah mewah, rumah megah. Wahya diyarun kabiratun muhassonatun, rumah besar bagaikan benteng bilhiton, dengan pagar-pagar yang tinggi. Pada umumnya orang mendambakan punya tempat kediaman seperti itu. Itu enggak jadi masalah, asal jangan melupakan lubang kubur yang hanya ukuran sepertinggi orang diri, seukuran dirinya sendiri. Katakanlah kalau ya orang mubazir itu sampai 2 meter, 3 meter, tapi dia sendiri di situ, gelap, tertindih tanah, tidak ada yang menolong, 3 langkah, 7 langkah yang menghantar pulang, ditanya oleh malaikat di situ, sudah siapkah untuk itu? Nah, ini yang harus menjadi bahan renungan kita. Jadi jangan sampai nanti cinta kepada dunia melupakan alam akhirat, melupakan nanti balasan setelah itu. Ya. Wa yansawnal kubur wa ahluha, dengan segala huru-haranya kematian itu. Karena kematian adalah ujian yang paling klimaks, anti klimaks ujian ada di situ. Di situ perjuangannya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karenanya kita harus selalu memperbaharui dengan mengucap la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan senantiasa tahlil mengucap la ilaha illallah. Jadi rasanya enggak ada orang yang tidak suka dengan rumah mewah. Tidak ada rasanya orang yang tidak demen dengan keindahan-keindahan, apalagi kemegahan. Di dalam rumah itu ada kolam renangnya, ada tempat santainya, ada tempat kongkonya, ada tempat bisnisnya. Tapi ingat, lubang kubur hanya sendiri, ukuran 1,5 meter atau 2 meter kali 60 cm. Syukur-syukur kita husnul khotimah.
Syukur-syukur kita mendapatkan karunia seperti Mbah Maimun, 4 tahun dibongkar tidak hancur dan masih utuh kain putihnya. Padahal maklah kita tahu itu kuburan dengan radius tanah yang begitu panas ya, yang luar biasanya. Jangan lagi 4 tahun, setahun, 2 tahun sudah hancur. Ini sudah 4 tahun Mbah Maimun tidak hancur. Itu menandakan Allah memberikan karomah kepada beliau itu. Nah, ini analisa Rasul. Kusur itu istana megah atau diyarun kabiratun muhassonatun, rumah besar yang ada benteng pertahanannya bil hiton, dikelilingi oleh pagar-pagar yang tinggi, sementara dia juga melupakan tadi lubang kubur. Alhaakumut takatsur, kamu semua telah dibuat lalai oleh angan-angan panjang, oleh harta yang berlimpah, oleh jabatan, oleh pengikut, oleh kemewahan. Dia beranggapan dengan banyak pengawal, dengan banyak keamanan, dengan banyak pengikutnya akan tidak pernah mati. Oh, nanti dulu. Sehebat apa dia dengan Fir'aun? Fir'aun mati juga, mengenaskan seperti itu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Umatku akhir zaman nanti mencintai harta, lupa kepada penghitungannya. Ruwiya, telah direwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zuhdu an tuhibba ma yuhibbu khaliquka wa an tubghida ma yubghidu khaliquka wa an takhruja min halalid dunya kama takhruju min haramiha fa inna halalaha hisabun wa haramaha azabun wa an tarhamal muslimina kama tarhamu nafsaka wa an tataharraja anil kalami fima la ya'nika kama tataharraju minal harami wa an tataharraja an kasratil akli kama tataharraju anil maitati allati istadda natnuha wa an tataharraja min hutamid dunya wa zinatiha kama tataharraju minan nari wa an tuqassira amalaka fid dunya fahadha huwa zuhdu fid dunya, rawahu Dailami. Zuhud itu bahwa kamu menyukai apa yang Allah sukai dan kamu membenci apa-apa yang Allah benci, bahwa kamu keluar dari kehalalan dunia sebagaimana engkau keluar dari keharamannya. Karena sesungguhnya yang halal itu ada hisabnya, sedangkan yang haram ada azabnya. Bahwa kamu menyukai kaum muslimin sebagaimana kamu menyukai dirimu sendiri. Bahwa kamu keluar dari tutur kata yang tidak ada manfaatnya sebagaimana keluarnya dari perbuatan yang haram. Bahwa kamu keluar dari kebanyakan makan sebagaimana keluarnya dari bangkai-bangkai yang sangat bau busuknya. Bahwa kamu keluar dari kecaman dunia dan keindahannya sebagaimana kau keluar dari jilatan api neraka. Wa antu qassira, dan bahwa kamu mentelantarkan angan-anganmu di dunia, maka inilah yang namanya zuhud di dalam kehidupan dunia. Jadi zuhud itu kan hurufnya 3, zai, ha, dan dal. Zai ini zadin lit taqwa, perbekalan menuju Allah. Zadun lil mauti, bekal untuk kita menghadap Allah. Haknya ini hudan, agar hidup ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalnya ini dawamah fil ibadah, senantiasa istiqamah di dalam ibadah. Nah, yang dikehendaki oleh zuhud itu sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menyukai apa-apa yang Allah sukai. Apa yang Allah sukai? Perbuatan-perbuatan amar ma'ruf, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada hati mukmin.
kita menjaga hati, kita istiqomah dalam ibadah, Allah suka. Nah, itu yang harus kita gapai, yang harus kita cari kecintaan Allah, sehingga kita mencintai apa-apa yang Allah cintai. Dan juga kita membenci apa-apa yang Allah benci, perbuatan haram, perbuatan nista, perbuatan merugikan orang lain, kita tidak suka seperti itu. Dan juga bahwa engkau keluar dari kehalalan dunia. Jadi dunia ini halal pada umumnya, kecuali ada dalil yang menyatakan keharamannya. Tapi juga dia tidak bergelimang dengan kehalalannya, dia tidak melampaui batas dengan kehalalannya, sebagaimana juga dia tidak suka kalau dirinya dicampakkan ke dalam perbuatan haram. Kama takhruju min haramiyah, sebagaimana engkau keluar dari perbuatan yang haram. Karena yang halal saja ada penghitungannya, dari mana ke mana. Kita boleh menjadi kaya, kita boleh mengumpulkan uang agar rehab madrasah, rehab masjid, rehab pesantren, tidak harus minta duit di lampu merah atau di bis-bis kota yang tentunya bukan orang Islam semua. Kenapa? Karena banyak orang Islamnya juga yang kaya raya, yang peduli. Kalau itu terjadi, gitu kan. Nah, karenanya di sini dikatakan bahwa kita berusaha yang halal itu kita tahu dari mananya dan kemananya, karena akan dihisap oleh Allah. Sedangkan kalau itu haram, azab yang akan diperoleh. Jadi jangan sampai hidup membawa beban, apalagi yang dibebani ini jutaan orang, gitu kan. Sementara orang kaya makin kaya, miskin makin miskin, maka terjadi ketimpangan. Itu semuanya ditanya, dari mana hartanya, kemana penyalurannya. Wa antarhamal muslimin, yang namanya zuhud, kamu berkasih sayang, menyayangi sesama kaum muslimin sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri. Rasanya tidak ada individu muslim yang tidak sayang kepada dirinya. Begitu dia lapar, dia makan. Begitu haus, dia minum. Berarti kan sayang sama dirinya. Nah, sayang kepada dirinya juga lakukan hal yang sama buat orang lain yang susah ketika kita susah, gitu. Wa anta taharraja anil kalam, dia mengeluarkan dari perkataan yang tidak bermanfaat, cela mencela, gibah menggibah, ya, dengan berita-berita yang enggak benar. Nah, itu dia hindarkan, sebagaimana dia keluar dari perbuatan-perbuatan yang haram. Juga dia berusaha, yang namanya zuhud itu keluar dari banyak makan, sebagaimana dia keluar, dia tidak suka dari bangkai-bangkai yang sangat bau busuknya. Siapa yang suka lewat pelbak yang begitu banyak bangkainya yang busuknya? Nah, begitu pula dia tidak suka kalau kebanyakan makan, karena akan berdampak kepada penyakit asludda, al-batnu, al-bitnah asludda. Perut terlampau kenyang, berbagai macam penyakit munculnya dari situ. Sakit apapun muaranya pola makan dan pola pikir, ya. Wa anta taharraja min hutamid dunya, dan kau keluar daripada cengkraman dunia, wa zinatiha, dan kemewahan dunia, sebagaimana kau keluar dari jilatan api neraka. Itu yang namanya zuhud. Wa antu qassir, bahwa Anda memperpendek angan-angan di dalam kehidupan dunia. Inilah yang namanya zuhud dalam kehidupan dunia. Ini hadis riwayat Imam Dailami. Yang terakhir, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Umatku akhir zaman mencintai makhluk, mencintai yang diciptakan, tapi lupa kepada penciptanya. Fasyakhsu idza amala nasyal maut. Maka individu manusia, seseorang itu, bila dia berangan-angan, pasti lupa kepada kematian. Wa ahwalal akhirah, dan lupa kepada huru-hara hari kiamat. Wa raghiba fid dunya, gemarnya kepada dunia. Wa usratal khalqi, dan teledor dengan makhluk yang Allah yang menciptakan. Fayaksu qalbuhu daruratan,
menjadi keras hatinya karena itu, wa yansha'u anha, dan terbitlah tarkut ta'ah, dia meninggalkan ketaatan. Wal kasal an zadil akhirah, malas untuk menambah bekal akhirat. Wa taswif bit taubah, selalu menunda-nunda taubat. Wa marra sallallahu alaihi wasallam, Nabi melewati satu majelis, satu pengajian, qad ista'lahu dhahik, majelis itu banyak ketawanya ketimbang pengajiannya. Faqala, Nabi bersabda, syubu majalisakum bimuqaddiril ladzat, cobalah campuri kegiatan pengajian itu, majelismu itu dengan muqaddiril ladzat. Sahabat bertanya, wa ma muqaddirul ladzat, apa yang dimaksud muqaddir lazat? Kata Nabi, kematian. Artinya majelis itu juga masukkan tentang kematian-kematian. Jangan ketawa melulu, karena banyak ketawa ini juga mematikan hati. Banyak ketawa, ilmu kagak didapat. Bagaimana ceramahnya, peringatan ini? Wah, bagusnya lucu, saya nggak ngantuk. Isinya saya lupa deh. Ya, isinya lupa, jadi ketawa melulu, nggak bagus juga. Jadi jangan sampai kalau ngundang ceramah dari A sampai Z ketawa melulu, nggak dapat ilmu. Ya kalau begitu ya jangan ngundang kiai, ngundangnya bolot aja gitu ya. Jadi harus ada ilmu, harus ada rasa takut bahwa kita hidup ini sesaat, hidup kita ini sebentar saja. Nah ini analisa Rasul yang terakhir, bahwa umatku cinta kepada ciptaannya tapi lupa kepada penciptanya. Padahal adanya yang dicipta, pasti ada yang mencipta. Ketika kita mendapat surat, jangan lihat suratnya, siapa yang ngirim suratnya. Yang nganter sih bisa siapa saja, bisa orang biasa, bisa tukang pos, kalau sekarang bisa melalui COD online. Tapi lihat siapa yang mengirimkan itu. Nah ini, jadi jangan pernah kacang lupa sama kulitnya. Kita ada yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini wallahu a'lam bissawab. Ya. Iya. Iya. Keselamatan di padang mahsyar itu, yang penting muaranya selamat di lubang kubur dulu. Karena lubang kubur itu pos pertama akhirat. Udah di padang mahsyar enggak ada doa-doa lagi karena namanya hari pembalasan. Nah, doa-doa di sini tentunya seperti yang subuh kita baca, Allahumma akrim hadil ummatal Muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'alta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Itu diamalin pada subuh agar kita mendapatkan naungan. Juga kalau kita mendapatkan peluang menjadi pemimpin, jadilah kita pemimpin yang adil. Karena pada saat itu tidak ada proteks, tidak ada perlindungan, tidak ada naungan di padang mahsyar kecuali perlindungan Allah diberikan kepada pemimpin yang adil, orang yang gemar ibadah, yang menjaga sholat berjamaah. Itu. Ya, kalau doa bisa macam-macam, yang penting amaliyahnya tadi, sholat berjamaah. Kalau kita jadi kepala keluarga yang adil, kemanapun kita berada, cari masjid atau musola untuk berjamaah. Kadang-kadang kita lupa, yang lagi senang-senang lupa untuk sholat berjamaah. Ya, itu bagian untuk dapat menaungi kita di padang mahsyar. Ya. Insya Allah, ya semuanya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.